Tadi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang berlanjut ke modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Silakan Bu Anita. Terima kasih pada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memohon maaf. Adanya kami di sini berulang kali tidak untuk menggurui Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya hanya ingin menyampaikan pemahaman yang belum seberapa gitu, dibandingkan pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya, yang pastinya jauh lebih banyak dibandingkan kita yang ada di sini. Saya akan menyampaikan nilai dan peran guru penggerak. Di sini kita itu seyogianya sebenarnya semuanya sudah menjadi guru penggerak. Namun kita terkadang tidak menyadari hal tersebut gitu ya. Otomatis ada yang kita di sini untuk tadi merefresh kembali gitu. Sebagai manusia, kita di sini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup ataupun survival. Bertahan hidup di sini otomatis kita mesti makan, minum dan lain sebagainya. Nah, ini mesti ada di kebutuhan kita. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, love and belonging. Jadi semua orang di sini perlu adanya cinta, kasih dan sayang dari kita sebagai guru kepada muridnya, dan sebaliknya dari murid kepada guru-gurunya gitu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kebebasan, yaitu freedom. Kebebasan di sini maksudnya adalah kita itu perlu mandiri, otonom atau memiliki suatu pilihan gitu. Jadi pilihan di sini tidak bisa dipaksakan, mesti A, B atau Z gitu. Otomatis manusia memiliki kebebasan. Yang berikutnya adalah kesenangan, fun. Jadi jangan sekedar tadi hanya makan, hanya dapat cinta kasih sayang dari kelilingnya. Kita pun mesti fun, mesti happy. Agar apa? Agar kita dapat memberikan praktik baik kepada lingkungan sekitar kita. Yang berikutnya adalah berupa kekuasaan ataupun power. Nah, kekuasaan di sini kita sebagai pendidik mesti memiliki suatu kompetensi yang sangat baik untuk dijadikan tolak ukur kepada peserta didik gitu. Ya, yang menjadi terampil, berprestasi dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan tersebut mesti dimiliki oleh setiap guru maupun peserta didik agar dapat mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bergotong royong dan berbineka global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar gitu ya. Dan ini pun sebenarnya sudah dari awal sudah ada gitu. Nah, profil pelajar Pancasila di sini diketahui sebagai pedoman untuk pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikannya saja, melainkan adanya diharapkan untuk menjadi pegangan untuk para pendidik, yaitu kita sendiri, dalam mengembangkan suatu karakter peserta didik untuk dalam forum kecil, salah satunya di dalam kelas. Kemudian pelajar Pancasila di sini pula berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk dapat menciptakan profil pelajar Pancasila di sini diharuskan seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Yang tadi sebenarnya kita sudah bergerak gitu, cuma lebih di push lagi. Nilai guru penggerak di sini terdapat 5. Di antaranya di sini ada mandiri. Gitu. Mandiri di sini secara sederhana menggambarkan
pembelajaran. Harus mampu bergerak melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan memulai perubahan. Dalam membawakan perubahan positif, perlu memahami psikis, fisik, etis, estetis manusia dan pedagogisnya. Guru penggerak di sini yang mandiri mesti memiliki daya lenting ataupun disebutnya fleksibel terhadap perkembangan zaman gitu. Jadi apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang sangat cepat gitu, jika tidak memiliki daya lenting kita akan kesulitan. Kemudian yang kedua dan nilai guru penggerak adalah kolaboratif. Pengalaman belajar dan bekerja dengan rekan sejawat adalah pengalaman tak ternilai dan sering lebih penting daripada belajar dengan para ahli sekalipun. Nah, kolaborasi bersama guru ini kesempatannya sangat mudah karena di sekeliling kita gitu ya. Nilai kolaboratif berarti guru di sini senantiasa membangun daya sanding dan memperhatikan pentingnya saling tergantung satu sama lain. Nah, hal ini akan mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan sekolah, sehingga yang tumbuh saling mengisi dan melengkapi. Yang berikutnya adalah nilai reflektif. Nilai reflektif di sini layaknya modal mental yang diharapkan tumbuh peran terhadap guru, bagaimana senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Jadi secara aktif mencari umpan balik dan bisa menilai diri sendiri dengan objektif. Nah, reflektif di sini harus menjadi kebutuhan yang bermakna yang biasanya kita lakukan setelah sesi pembelajaran selesai. Bisa dilakukan nantinya modelnya refleksinya 4P gitu. Bisa secara lisan ataupun mungkin menggunakan aplikasi di Padlet dan sebagainya. 4P di sini yaitu nanti kepada anak menanyakan peristiwa jadi setelah pembelajaran berakhir gitu. Paparan objek berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. Misalnya, apa kendala yang dihadapi oleh peserta didik ketika pembelajaran, apa hal baik yang diterima, itu reflektif maksudnya. Kemudian keperasaan, apa yang dirasakan setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya apa yang dirasakan ketika menghadapi kendala dalam suatu permasalahan yang ada dalam kelas. Berikutnya adalah pembelajaran. Di sini pembelajaran mungkin telah membawa makna baru yang salah satunya contohnya apa yang saya pelajari dalam proses pembelajaran, kemudian apa hal baru yang saya ketahui gitu. Dan yang 4P terakhir adalah penerapan untuk kedepannya setelah kita mendapatkan materi peserta didik tersebut. Diharapkan peserta didiknya itu sudah mulai bukan hanya teori, hanya sekedar teori saja, dan mereka pun bisa mempraktekannya di kehidupan nyata. Jadi itu saya sering ulang-ulang di kelas itu, teori itu akan nol ketika tidak ada praktek dari kalian. Jadi itu terus berulang. Yang diharapkan mereka praktek baiknya mereka laksanakan dan praktekkan di kehidupan nyata. Kemudian yang berikutnya adalah inovatif. Di sini karena di tengah perkembangan zaman dan realitas, situasi yang dihadapi pandemi pendidik semakin tidak ada yang ditebak gitu, tidak pasti, kompleks dan ambigu. Otomatis guru di sini mesti adanya suatu inovasi gitu. Jadi tadi kembali lagi mesti memiliki daya lenting. Jadi bukan hanya sekedar tubuh saja yang lenting, melainkan pendidikan pun sama seperti itu gitu. Adanya perkembangan zaman kita masih bisa mengikuti. Dan yang terakhir, semua tadi nilai-nilai yang disebutkan ini bertujuannya adalah berpihak pada murid, yaitu nilai yang mengutamakan guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid yang utamanya. Apapun itu yang kita pelajari tentunya adalah kepada murid. Kemudian perannya diantaranya ada menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada modul 1.2 berkenaan tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bu Anita.
terutama kita ya guru-guru PNS dan P3K, mungkin itu nggak P3K, TRK gitu oh belum ya. Sebenarnya kita juga sudah melakukan ya, kan suka foto-foto coaching gitu, foto-foto kolaborasi. Berarti kita ini sudah berpenggerak semua SMA lah gitu. Kadang kita tuh agak jenuh juga belajar tuh, karena kita memang sudah menerapkan itu gitu dalam sehari-hari. Tinggal konsistensinya saja.